Pemirsa, selamat bertemu kembali dalam acara ICS Dillon on Q, sebuah acara bincang-bincang yang selalu mengangkat masalah-masalah aktual di Republik. Sebagaimana kita ketahui, belakangan ini, malah bukan belakangan ini, udah hampir 2 tahun telah dunia digoncang oleh tripetaka, yaitu melonjaknya harga pangan dan energi dengan begitu cepat, pemanasan global, dan terus hancurnya pasar finansial dunia. Maka terkesan seakan kehidupan secara umum sudah tidak lagi memiliki kemanusiaan. Nah, sementara itu kita lihat sebetulnya bahwa globalisasi itu seakan menghanyutkan kebangsaan. Ada juga insting-insting primordial menggerus kebangsaan. Pada waktu yang lalu kita memperingati kembali lahirnya Pancasila. Untuk itu sebetulnya perlu kita coba mengkaji lebih mendalam bagaimana Pancasila ini menjadi bahagian, landasan dan juga Weltanschauung dari kehidupan bangsa. Kita beruntung sekali bahwa hari ini kita mempunyai 2 orang tamu, dan kedua-duanya ini aktivis muda yang tidak pernah berhenti menggugat kezaliman-kezaliman yang masih terdapat di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Saudara Fajrul. Selamat datang Bung Fajrul. Terima kasih sudah mengundang. Beliau ini sudah pernah masuk sekolah juga ini. Masuk sekolah Nusa Kambangan hanya gara-gara menggugat seorang menteri dalam negeri yang dirasakan terlalu mengintervensi kehidupan dalam kampus pada tahun 89. Nanti bisa dijelaskan. 92. Nah, sekarang aktif memimpin Pedoman Indonesia dan juga ada di Kompak nih ya. Yang kedua adalah orang yang udah cukup lama juga saya kenal, seorang aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dari zaman dulu dan cukup kritik dari bagian pemerintahan Soeharto dulu sama-samanya. Dua-duanya kritik pada Soeharto ini ya. Dan Saudara Bob Andelawe. Selamat datang Bob. Sama-sama. Beliau ini juga sekarang bersama-sama Bung Eros di Partai Nasional Bung Karno ya? Iya. Kebetulan asasnya Pancasila. Alhamdulillah. Ya, kalau kita lihat nih sebetulnya yang tadi kita angkat jadi masalah nih, mukadimah kita nih, syapu kita nih. Kalau Bung Fajrul lihat bagaimana nih sekarang sebetulnya, apakah konsentrasi saya itu terlalu mengada-ngada atau emang betul kita itu seakan-akan sudah tidak memiliki jangkar lagi nih bangsa? Sebenarnya we are Pancasilian, Pancasila ya, Pancasilais lah begitulah ya, mungkin lebih bagus. Pada intinya sebenarnya saya melihat Pancasila kan sebagai guiding principle sebenarnya. Jadi bukan semacam ideologi yang bisa langsung orang misalnya kalau membicarakan komunisme begitu, oh itu berarti pemilikan negara atas alat produksi. Kalau orang bicara tentang kapitalisme, oh itu berarti pemilikan pribadi atas alat produksi. Cuma kalau ditanya Pancasila itu apa? Tidak terlalu jelas. Jadi saya lebih banyak menempatkan Pancasila sebagai guiding principle, sebagai artinya kita percaya kepada ketuhanan, kita percaya tentang perikemanusiaan. Nah, tentu kita percaya kepada persatuan Indonesia, kepada permusawaratan, perwakilan semacam itu, dan kepada keadilan. Jadi sebagai kompas arah kemana kita pergi, dia cukup menurut saya. Tetapi yang menjadi pertanyaan sampai hari ini, sejak lampau ketika saya juga masih mahasiswa, kalau mau diturunkan Pancasila itu di dalam ekonomi, seperti apa sih bentuknya? Ini Bung mau mengangkat masalah debat antara Mubi sama si Arif dulu nih kan? Betul. Tidak, maksudnya ini juga untuk kembali lagi untuk menegaskan bahwa tidak bisa kita menerima begitu saja tanpa harus ada upaya untuk semacam merekontekstualisasi apa yang kita sebut sebagai. Ya, oke lah. Tapi waktu itu kan proklamator udah mengatakan bahwa ini merupakan sublimasi ini dulu. Dari Manifesto Komunis dan Declaration of Independence. Kalau Bung Bob lihat nih gimana nih? Saya kira gini, setiap negara biasanya memang seperti Inggris ya. Inggris itu punya Magna Carta, yaitu prinsip-prinsip tentang bagaimana hak asasi manusia itu lebih tinggi daripada kedaulatan kerajaan. Kemudian Amerika punya misalnya Declaration of Independence, Life, Liberty, Property. Ya. Kemudian Prancis misalnya juga punya Liberté, Égalité, Fraternité. Jepang punya
Bushido, dengan 7 prinsip-prinsip hidup. Nah, kalau kemudian kita punya guiding principle, saya setuju dengan istilah Bung Fajrul tadi. Pancasila kan kalau pakai terminologinya Soekarno sendiri, dia bilang bahwa dia higher of trekking, ya, artinya setahap lebih tinggi dari dua paham. Manifesto Komunis dan Declaration of Independence yang kemudian melahirkan blok kapitalis. Tapi itu kan situasi perang dingin yang kemudian melahirkan statement Soekarno seperti itu. Tapi bagaimana dengan hari ini, ketika perang dingin sudah usai, blok peradaban juga sudah bergeser, ya, bahkan Huntington menulis ada Barat, Islam, dan Confucian, ya. Nah, Indonesia ada di mana? Lost identity yang kita alami hari ini memang patut untuk direnungkan. Apakah, ya, Pancasila itu masih relevan atau tidak?